Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang reproduksi. Saya Oliviada Valentin dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan topik 1 yaitu organ dan fungsi reproduksi. Apa yang dimaksud reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan seseorang dalam memiliki keturunan sebagai bagian dari upaya pelestarian kehidupan manusia sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Alat reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi pria dan wanita. Alat reproduksi pria dimulai dari skrotum atau kantong buah balir, sementara itu alat reproduksi bagian dalam terdiri atas pasang buah belir atau testis, 4 saluran reproduksi atau vas deferens, 5 kelenjar kelamin, dan saluran kemih penis atau uretra penis. Uretra penis merupakan saluran kemih sekaligus saluran ejakulasi. 7 kandungan kemih atau vesika urinaria dan kandungan mani atau vesika seminalis. Alat reproduksi wanita terdiri atas 1 celah luar atau vulva, 2 sepasang bibir besar atau labium mayora yang terdapat di sebelah kanan kiri vulva, 4 kalentit atau klitoris, 5 saluran kemih, 6 liang senggama atau vagina, 7 selaput darah atau hymen, 8 sepasang indung telur atau ovarium, 9 sepasang saluran reproduksi, 10 rahim atau uretrus. Bagaimana proses kehamilan pada wanita? Jadi, jika di dalam tuba falopi ada ovum, sebuah spermatozoa akan bergabung dengan ovum dan terjadilah pembuahan yang membentuk zigot. Zigot akan berjalan ke rahim dan terus membelah. Setiba di rahim, kurang lebih 1 minggu, ovum akan membenamkan diri ke bawah permukaan rahim, lalu terbentuklah embrio yang akan menjadi janin. Janin akan terus tumbuh dan berkembang, menginjak usia 9 bulan 10 hari bayi akan lahir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kalisa Paramita dari kelas 10 IPA 6. Jadi di sini saya akan membahas tentang pacaran dan sanggama dari topik 2. Apakah pacaran itu? Jadi, pacaran adalah persahabatan pria dan wanita yang didasari rasa cinta yang berkelanjutan sampai ingin menjalin hubungan suami istri. Bagaimanakah pacaran yang aman dan sehat? Jadi, dari sisi agama, pacaran yang tidak melanggar kaidah agama, yakni yang tak melakukan kegiatan yang mengundang syahwat. Dan dari sisi kehidupan remaja, pacaran yang tidak menimbulkan kerugian saat ini dan masa depan remaja, seperti hamil di luar nikah. Bagaimanakah sikap remaja laki-laki dan perempuan bila mana berpacaran? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, disarankan para remaja putri berhati-hati dan jangan sampai terlena. Bersikap keraslah pada pacar jika ia sudah meraba daerah erotis. Contohnya seperti payudara atau lain-lain. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sanggama. Apakah sanggama itu? Jadi sanggama adalah hubungan seksual atau kadang bisa disebut dengan seks. Ada juga yang menyebut penetrasi atau penembusan. Sanggama adalah perbuatan terpuji yang hanya boleh dilakukan bagi suami istri yang sudah sah, yang saling mencintai untuk melanjutkan keturunan, dan bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Selanjutnya, bagaimanakah kondom dapat mencegah kehamilan? Kondom fungsinya itu untuk mencegah bersatunya sperma dan sel telur saat persanggaman untuk kepentingan pengaturan kehamilan bagi kesejahteraan keluarga. Jika salah satu
pasangan menderita AIDS, maka penggunaan kondom sangat dianjurkan. Bagaimana tindakan remaja agar tidak terjerumus dalam fasa sanggama? Jadi, tindakan yang paling penting ialah sikap keras kepala dan pengendalian diri yang teguh untuk menjaga perilaku dari resiko yang bisa merusak masa depan. Remaja jika melakukan sanggama adalah perbuatan zina dan dosa. Jadi, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Violin dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang kehamilan dini dan aborsi. Topik 3. Yang pertama, apakah kehamilan dini itu? Baik, pengertian kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi pada remaja usia dini atau remaja yang kurang dari 20 tahun dan mereka belum siap untuk mengandung ataupun menyusui ataupun juga merawat si bayi. Lalu, bagaimana akibat kehamilan dini bagi remaja atau dampak yang diterima remaja akibat kehamilan dini tersebut? Yang pertama, tubuh remaja akan rentan terhadap penyakit dan sering sakit-sakitan. Lalu, bayi yang dilahirkan juga bisa mengalami kekurangan gizi dan dapat menyebabkan cacat pada bayi. Jadi, pada kehamilan remaja ini atau kehamilan dini ini, dampak yang diderita itu tidak hanya pada ibu yang melahirkan, tetapi juga pada bayinya. Jadi, kedua belah pihak ini juga mengalami dampak tersebut. Tidak hanya si remajanya sendiri, namun bagi keluarga juga akan mengalami dampaknya. Bisa jadi keluarga sendiri itu mengalami tekanan batin terhadap lingkungan sosial. Mereka bisa akan malu, mereka akan membatasi sosialisasi dengan orang lain akibat dari kehamilan remaja ini. Lalu, bagaimanakah kehamilan dini dapat mendorong aborsi? Baik, para remaja akan melakukan aborsi jika mereka takut akan tekanan-tekanan mental, baik tekanan dari dalam keluarga sendiri ataupun tekanan dari luar lingkungan sekitarnya. Karena remaja akan merasa malu ya jika melanggar norma-norma, melanggar aturan, karena remaja yang mengalami kehamilan dini ini sering dicap jelek atau dicap buruk oleh lingkungannya karena dianggap telah melanggar norma, melanggar aturan yang berlaku. Jika remaja tidak kuat dengan tekanan tersebut, maka sebagian besar remaja yang mengalami kehamilan dini akan melakukan aborsi. Baik teman-teman, setelah dari topik 3, kita lanjut materi ke topik 4, yaitu infeksi menular seksual atau biasa disebut dengan IMS. Apa sih jenis-jenis IMS atau infeksi menular seksual itu yang umum terjadi di Indonesia? Oke, saya akan mencoba menjelaskan ya. Ada sekitar 10 infeksi menular seksual yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, gonore atau kencing nanah. Penyakit disebabkan oleh kuman gonokokus. Masa tunasnya 1-5 hari. Yang kedua ada sifilis atau raja singa biasanya disebutnya. Yang ketiga ada AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Lalu yang keempat infeksi menular seksual lainnya. Yang kelima ulcus mole. Yang keenam lymphogranuloma venereum. Yang ketujuh herpes genitalis. Yang kedelapan kondiloma acuminata. Yang kesembilan candidiasis genitalis. Dan yang ke-10 yang sering terjadi di Indonesia yaitu trichomoniasis. Dari penyakit-penyakit di atas itu merupakan infeksi menular seksual yang sering terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya bagaimana sih remaja dapat mencegah dari infeksi menular seksual tersebut? Oke, remaja bisa mencegahnya dengan cara bagi sebagian besar remaja yang belum menikah hanya ada satu cara, yaitu menghindari sanggama.
Jika tidak ingin tertular penyakit menular di atas atau infeksi menular yang tadi saya sebutkan, itu langkah yang pertama itu meneguhkan hati, menguatkan diri untuk menjauhi sanggama. Karena dengan sanggama itu bisa menularkan infeksi-infeksi tersebut dan berdampak buruk bagi kita ataupun bagi pasangan kita gitu. Baik, yang kedua itu seperti hindari berciuman ataupun berhubungan seksual dengan pacar kita. Jadi bisa dengan cara kita menjaga jarak, bukan menjaga jarak ya, seperti jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas. Jadi kita pacaran dengan yang wajar-wajar saja, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Dwi Elena, saya dari 10 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang KB atau keluarga berencana. KB adalah ikhtiar manusia untuk mengatur keluarga agar bahagia dan sejahtera baik di dunia ataupun di akhirat kelak sesuai dengan tugas dan kewajiban manusia menurut agama masing-masing. Apakah kaidah pelaksanaan KB? Arti biologis, alat-alat tumbuhnya sudah cukup matang untuk hamil. Arti ekonomi, keluarga punya persiapan finansial untuk merawat ibu dan bayinya. Arti psikologi, kewajiban wanita siap menjadi ibu dan kewajiban pria siap untuk menjadi ayah. Macam teknik KB: pencegahan bersatunya sperma dan telur, mencegah pembuahan sperma dan telur saat bersatu, pencegahan pemerangan telur pada wanita, penutupan saluran pengeluaran sperma atau telur. Apakah remaja pria nikah boleh KB? Semua orang, khususnya remaja, harus memahami KB secara mendalami supaya mereka setiap saat siap menghadapi kemungkinan